Menjadi tidak masuk akal bagi kami dan ingin kami baca pertimbangannya apa yang menyebabkan majelis hakim Harus ditanggung. ya memutuskan 4,5 triliun itu harus ditanggung oleh Bapak Suparta. Majun. Ya. Guys, jangan rusuh guys. Jangan rusuh guys. Mas Andi. Ya. Mas Andi tadi udah dibacakan oleh majelis hakim tanggapannya. Tadi kan dibilang pikir-pikir dulu. Tanggapannya hasil putusan tadi. Ya, sesuai dengan yang sudah disampaikan ke majelis hakim, bahwa memang putusan ini yang pasti adalah putusan ini belum memberikan rasa kepuasan kepada kami selaku penasihat hukum. Tapi yang pasti kami harus berdiskusi lebih jauh dengan para klien kami. Makanya kami memutuskan untuk pikir-pikir terlebih dahulu dan ini ada waktu 7 hari. Jadi kita akan lihat kira-kira upaya hukumnya seperti apa, langkahnya seperti apa. Karena yang perlu kami garis bawahi adalah balik lagi. Iya, pertama adalah salinan putusannya juga kami belum terima, jadi kami harus mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga amar putusannya seperti yang tadi telah dibacakan oleh majelis hakim. Namun yang pasti ada satu poin yang kami tangkap bahwa PT RBT bukanlah penambang ilegal. Namun yang perlu kami garis bawahi lebih jauh adalah yang dimaksud dengan penambang ilegal di sini adalah masyarakat. Ini yang juga kami akan coba diskusikan lebih jauh. Sejauh mana kategori ilegal yang dimaksud, makanya kita akan lihat di pertimbangan. Dan yang terakhir adalah kita berbicara soal harta. Kalau semua harta ini disita, yang mana telah kita sampaikan bahwa banyak harta-harta yang bukan atas nama terdakwa maupun atas nama orang lain, termasuk misalnya harta atas nama Sandra Dewi yang sudah melakukan pisah harta dengan suaminya, ini juga akan kami lihat pertimbangannya seperti apa. Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan, apakah nanti kita akan mengajukan keberatan terhadap harta tersebut atau tidak. Ini semua akan kami pertimbangkan dalam waktu 7 hari ke depan, seperti itu. Mas Tawi, kalau ngelihat dari isinya tadi, ini lebih rendah dari tuntutan JPU kan? JPU kemarin 12 tahun. Kalau kita tidak melihat seberapa rendah atau seberapa tinggi hukumannya, kalau kita itu mendengar mengenai pertimbangannya. Betul. Kalau yang tadi kita dengar itu, dan tadi kebetulan kita juga buka tuntutannya di komputer kita. Nah, kita tuh melihat itu isi pertimbangan hakim itu sama persis dengan tuntutan. Sama persis. Hanya mengubah kata bahwa menjadi menimbang. Nah, ini juga yang buat kami juga susah juga kita mau komentar apa. Buat saya sih jadinya kita lucu ketawa, tapi mungkin karena terburu-buru juga kali. Karena kan seperti kita tahu, kita baru duplik hari Jumat, kemudian ini hari Senin udah harus putusan. Tadi ada tanggapan nggak dari klien Anda bahwa mungkin ada respon dilihat dari tuntutannya hanya 6 tahun dibandingkan kita belum sempat tadi melihat bagaimana tanggapan mereka, tapi yang pasti yang cukup mengajukan yaitu harta itu loh. Harta kan kalau tadi nggak salah dengar disita semua gitu ya, atau bagaimana ya, disita semua. Sedangkan itu banyak harta yang sudah diperoleh sebelum tempus perkara. Tempus perkaranya 2015, hartanya ada yang sudah diperoleh 2012, 2010. Nah itu kita mesti baca sih pertimbangannya seperti apa gitu. Ada penjelasan juga Sandra Dewi tidak datang hari ini karena sebelumnya bilang mau datang. Ya karena menurut kami mungkin dia juga mempertimbangkan ya, dia mungkin bisa lihat dari live kalian, karena kalian kan udah bikin live, jadinya udah memudahkan gitu untuk melihat apa putusannya. Terima kasih juga dengan teman-teman wartawan yang udah meliput, jadi nggak perlu hadir karena kan ramai banget nih. Susah juga dapat tempat duduk, mungkin itu ya, saya juga kurang paham sih. Oke, ini adalah Natal pertama terdakwa agak tidak merayakan bersama keluarga. Ada akan merayakan datang menjenguk Harvey? Nah, saya belum mendapat konfirmasi dari yang bersangkutan karena pertanyaannya sangat pribadi ya. Jadi mungkin ya, mungkin enggak, tapi saya tidak bisa mengkonfirmasi. Ini mau seperti apa, Mbak? Setelah ini kita berdiskusi dengan para klien kami untuk melihat apakah mereka akan melakukan upaya hukum atau tidak. Ya, terutama soal kerugian negara yang 4,5 T ya. Kita sudah tahu bersama bahwa pembayaran itu dilakukan, hasilnya itu adalah biji timah. Tidak mungkin kan biji timah itu keluar langsung dari perut bumi tanpa perlu ada biaya. Jadi ini juga akan kami pertimbangkan, apakah biaya-biaya yang sudah dikeluarkan ini kemudian harus ditanggung oleh salah satu pihak atau pihak-pihak tertentu yang sebenarnya yang menikmati itu kan adalah PT Timah. Ini yang nanti kami juga akan pertimbangkan. Ya, kemarin kan dalam duplik sudah berkali-kali kita sampaikan dan bahkan juga di akhir setelah membaca saya sendiri juga menyampaikan kepada majelis bahwa 4,5 triliun itu komponennya adalah satu, harga pembelian pasir, yang mana pasirnya sudah diolah oleh PT Timah, sudah menghasilkan ingot dan ingot itu sudah dijual, negara sudah menerima royalti, sudah menerima pajak gitu ya.
Kemudian yang kedua itu adalah tentang kerjasama pengelogaman biaya ongkos pengelogaman, ongkos maklun. Nah itu juga sudah dipakai buat bayar karyawan, bayar segala macam gitu. Nah menjadi tidak masuk akal bagi kami dan ingin kami baca pertimbangannya apa yang menyebabkan majelis hakim Harus ditanggung. iya memutuskan 4,5 triliun itu harus ditanggung oleh Bapak Suparta gitu. Jadi mungkin tanggapan kami yang membingungkan itu masalah itu. Namun ya balik lagi, kami tunggu pertimbangannya dulu, salinan putusannya. Kami ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir dan setelah itu kami akan tentukan upaya hukum apa yang akan kami lakukan. Belum sempat tadi melihat bagaimana tanggapan mereka, tapi yang pasti yang cukup mengejutkan yaitu harta itu loh. Harta kan kalau tadi nggak salah dengar disita semua gitu ya? Atau bagaimana ya, disita semua. Sedangkan itu banyak harta yang sudah diperoleh sebelum tempus perkara. Tempus perkaranya 2015, hartanya ada yang sudah diperoleh 2012, 2010. Nah itu kita mesti baca sih pertimbangannya seperti apa gitu. Ada penjelasan juga Sandra Dewi tidak datang hari ini karena sebelumnya bilang mau datang. Ya karena menurut kami mungkin dia juga mempertimbangkan ya, dia mungkin bisa lihat dari live kalian, karena kalian kan udah bikin live, jadinya udah memudahkan gitu untuk melihat apa putusannya. Terima kasih juga dengan teman-teman wartawan yang udah meliput, jadi nggak perlu hadir karena kan ramai banget nih. Susah juga dapat tempat duduk, mungkin itu ya, saya juga kurang paham sih. Oke, ini adalah Natal pertama terdakwa agak tidak merayakan bersama keluarga. Ada akan merayakan datang menjenguk Harvey? Nah, saya belum mendapat konfirmasi dari yang bersangkutan karena pertanyaannya sangat pribadi ya. Jadi mungkin ya, mungkin enggak, tapi saya tidak bisa mengkonfirmasi. Setelah ini mau seperti apa Mbak? Setelah ini kita berdiskusi dengan para klien kami untuk melihat apakah mereka akan melakukan upaya hukum atau tidak. Ya, terutama soal kerugian negara yang 4,5 T ya. Iya. Kita sudah tahu bersama bahwa pembayaran itu dilakukan, hasilnya itu adalah biji timah. Tidak mungkin kan biji timah itu keluar langsung dari perut bumi tanpa perlu ada biaya. Jadi ini juga akan kami pertimbangkan, apakah biaya-biaya yang sudah dikeluarkan ini kemudian harus ditanggung oleh salah satu pihak atau pihak-pihak tertentu yang sebenarnya yang menikmati itu kan adalah PT Timah. Ini yang nanti kami juga akan pertimbangkan. Kemarin kan dalam duplik sudah berkali-kali kita sampaikan dan bahkan juga di akhir setelah membaca saya sendiri juga menyampaikan kepada majelis bahwa 4,5 triliun itu komponennya adalah satu, harga pembelian pasir, yang mana pasirnya sudah diolah oleh PT Timah, sudah menghasilkan ingot dan ingot itu sudah dijual, negara sudah menerima royalti, sudah menerima pajak gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah tentang kerjasama pengelogaman biaya ongkos pengelogaman, ongkos maklun. Nah itu juga sudah dipakai buat bayar karyawan, bayar segala macam gitu. Nah menjadi tidak masuk akal bagi kami dan ingin kami baca pertimbangannya apa yang menyebabkan majelis hakim Harus ditanggung. iya memutuskan 4,5 triliun itu harus ditanggung oleh Bapak Suparta gitu. Jadi mungkin tanggapan kami yang membingungkan itu masalah itu. Namun ya balik lagi, kami tunggu pertimbangannya dulu, salinan putusannya. Kami ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir dan setelah itu kami akan tentukan upaya hukum apa yang akan kami lakukan.